Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Herina. Saya merupakan anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah yang sudah kami susun, yaitu bersama Kak Sartika, Sri Anjani, dan juga bersama Ray. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan dalam sumber daya manusia, proses rekrutmen, proses pengembangan SDM, dan standar evaluasi karyawan pada standar di kebersihan di Bandar Gebang. Kelurahan Cikiwol yang sebagian masyarakatnya adalah berprofesi sebagai petani, tapi setelah adanya TPST, mata pencaharian masyarakat berubah menjadi pengolah sampah. Karena keberadaan lokasi TPST Bandar Gebang memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat sekitarnya, khususnya bagi masyarakat yang dekat dengan lokasi TPST, menjadi tempat strategis sendiri bagi pengepul untuk tinggal. Salah satu warga di sana yang sebelumnya adalah petani, yang beralih profesi pengepul sampah karena hasilnya lumayan menjaminkan, karena katanya hampir semua sampah yang dibuang oleh masyarakat sangat bernilai harganya. Lalu bagaimana pemerintah mengadakan rekrutmen untuk menjadi bagian atau pekerja dari TPST? Untuk seleksi administrasi ataupun seleksi kompetensi dasar ada syarat-syarat khusus untuk menjadi salah satu bagian dari karyawan TPST, yaitu untuk proses rekrutmen PNS, seleksi yang dijalankan adalah yang pertama, seleksi administrasi atau daftar online. Yang kedua, seleksi kompetensi dasar menggunakan komputer. Yang ketiga, seleksi kompetensi bidang, lalu integrasi nilai seleksi kompetensi dasar, pengumuman lulus, dan pemberkasan dokumen. Yang kedua, persyaratan khusus petugas kebersihan, yaitu harus mempunyai ijazah SLTA atau sederajat. Yang kedua, harus mempunyai KTP, NPWP, surat keterangan sehat, dan surat berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK. Untuk persyaratan umum, sudah pasti warga negara Indonesia, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara, tidak pernah dihentikan, tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS, tidak berkedudukan sebagai CPNS, anggota TNI atau Polri, tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, dan minimal berusia 18 tahun. Selanjutnya, standar penilaian kinerja karyawan yang dilakukan TPST yaitu yang pertama, menilai dari esensi kehadiran karyawan. Kedua, ketepatan waktu karyawan dalam bekerja, karakter karyawan, perilaku karyawan, inisiatif karyawan, tanggung jawab kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kuantitas hasil, dan kerajinan dan kerapian. Untuk perencanaan dan pengembangan SDM, menurut Tador dan Smith, pembangunan didefinisikan sebagai sebuah proses perbaikan kualitas kehidupan manusia. 3 aspek penting pembangunan diantaranya. Yang pertama, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, meliputi di dalamnya dalam perihal pendapatan dan konsumsi pangan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Lewat pertumbuhan ekonomi yang sesuai, mewujudkan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan harga diri masyarakat dengan memantapkan sistem dan institusi, politik sosial dan ekonomi yang mengedepankan rasa hormat dan martabat manusia, dan meningkatkan kebebasan masyarakat dengan jalan memperluas kisaran pilihan barang dan jasa. Terminologi pembangunan mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar pertumbuhan ekonomi semata, sebab mencakup di dalamnya aspek-aspek lainnya seperti politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Dan untuk struktur organisasi yang itu tertinggi itu ada lurah dengan Satim Susanto, lalu di bawahnya ada sekretaris, dan di bawahnya lagi itu ada kasih pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, sejajar dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, sejajar juga dengan kasih kesejahteraan sosial, dan di bawahnya itu ada jabatan fungsional. Lalu untuk kesimpulan dari makalah yang sudah disusun bersama-sama oleh kami, yaitu dalam menjalankan hidup sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kebutuhan terhadap lingkungan. Manusia memperoleh daya dan tenaga serta pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, tersier, serta segala keinginan lainnya dari lingkungan. Masalah lingkungan muncul karena adanya interaksi antara aktivitas ekonomi dan eksistensi sumber daya alam yang berdampak kepada degradasi lingkungan maupun sumber daya itu. Salah satu permasalahan lingkungan yang terkait aktivitas manusia adalah sampah. Aktivitas manusia akan menimbulkan sisa sampah sampai ditimbulkan dari aktivitas konsumsi masyarakat dikenal dengan limbah. Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik pemakai sebelumnya, tapi bagi sebagai orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar dan penumpukan sampah disebabkan oleh beberapa faktor.
diantaranya adalah volume sampah yang sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung pembuangan sampah akhir. Sekian penjelasan makalah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 2 atas nama Ayu Herina mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.